Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gevina Zahira Sofa dengan NIM B1A1211055 dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, kelas B. Ingin membacakan tugas kewarganegaraan saya yang berjudul bagaimana hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Apa demokrasi itu? Gagasan demokrasi secara sederhana seringkali nampak dalam ungkapan, cerita atau mitos. Misalnya orang Minangkabau membanggakan tradisi demokrasi mereka yang dinyatakan dalam ungkapan bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat. Orang Jawa secara samar-samar menunjukkan tentang gagasan demokrasi dengan mengacu kebiasaan rakyat Jawa untuk pepet berjemur di muka keraton bila mereka ingin mengungkapkan persoalan hidup kepada raja. Bima atau Werkudara memakai mahkota yang dinamai gelung. Mangkara unggul artinya sanggul atau dandan rambut yang tinggi di belakang artinya berkuasa. 3. Tradisi pemikiran politik demokrasi. Secara konseptual, seperti dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres 1998, demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik. Dalam tradisi pemikiran Aristotelian, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan oleh seluruh warga negara memenuhi syarat kewarganegaraan. Sementara itu dalam tradisi medieval theory yang pada dasarnya menerapkan Roman law, dapat dilihat dalam berbagai pelaksanaan demokrasi di berbagai negara. Pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Sebagai negara demokrasi Indonesia memiliki kekhasan. Demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Demokrasi desa merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan 3 hal, yakni cita-cita rapat, cita-cita masa protes, dan cita-cita tolong-menolong. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan pada awalnya dimulai sejarah Yunani kuno. Namun, demikian demokrasi saat itu hanya memberikan hak berpartisipasi politik pada minoritas laki-laki dewasa. Demokrasi di mata para pemikir Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles bukanlah bentuk pemerintahan yang ideal. Mereka menilai demokrasi sebagai pemerintahan oleh orang miskin atau pemerintahan oleh orang dungu. Demokrasi Yunani kuno selanjutnya tenggelam dalam kemunculan pemerintahan model Kekaisaran Romawi yang tumbuhnya negara-negara kerajaan di Eropa sampai abad ke-17. Menanya alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Hingga sekarang ini kita masih menyaksikan sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi kita. Beberapa permasalahan tersebut yang sempat muncul di berbagai jaringan sosial adalah 1. Buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. 2. Krisis partisipasi politik rakyat. 3. Munculnya penguasa di dalam demokrasi. 4. Demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Terjadinya krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Secara lebih spesifik, penyebab rendahnya partisipasi politik tersebut adalah 1. Pendidikan yang rendah menyebabkan rakyat kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik. 2. Tingkat ekonomi rakyat yang rendah. Partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat oleh pemerintah. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik. 1. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. 2. Sumber nilai yang berasal dari Islam. 3. Sumber nilai yang berasal dari Barat. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Membangun argumen tentang
dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pula terhadap ketentuan tentang Lembaga Permusyawaratan Rakyat, teknik kewarganegaraan baru bagi MPR, yakni melantik Wakil Presiden pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan lain yang muncul berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah MPR berwenang memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini harus dihubungkan dengan ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan MPR lainnya diatur dalam pasal 8 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membawa pengaruh yang cukup besar terhadap kekuasaan DPR dalam membentuk undang-undang. Fungsi dan hak DPR serta hak anggota DPR pasal 20A. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam undang-undang. Berdasarkan ketentuan pasal 20A ayat 2, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Diduga bertentangan dengan peraturan undang-undang. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional. Perwakilan daerah. Ketentuan mengenai dan perwakilan daerah DPD merupakan hal baru dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 22C dengan 4 ayat dan pasal 22D dengan 4 ayat. Mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. 1. Kehidupan demokrasi. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang berada di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. 2. Mengapa kehidupan yang demokrasi itu penting? 1. Partisipasi dalam perbuatan keputusan. 2. Persamaan kedudukan dalam hukum. 3. Distribusi pendapatan secara adil. Bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara? Berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut, secara pemimpin itu harus beriman dan bertakwa, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis. Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Istilah lain untuk moral adalah akhlak, budi pekerti, susila, bermoral, berarti mempunyai pertimbangan baik buruk. Pemimpin yang bermoral berarti pemimpin yang berakhlak baik. Tidak ada guna dan manfaatnya sama sekali dari pemimpin yang sedemikian itu. Jadilah pemimpin yang bermoral, berakhlak, dan berbudi pekerti, luhur, dan memberi kemaslahatan bagi rakyat. Syarat lain menjadi pemimpin adalah berilmu, terampil, dan demokratis.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.